Saudara, upaya impor 105.000 mobil dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menuai kritik industri otomotif nasional, bahkan mereka mendesak pembatalan rencana impor tersebut. Pemerintah diminta mempertimbangkan rencana impor mobil dengan kondisi utuh demi kembali menumbuhkan geliat industri otomotif nasional. Inilah catatan Kompas TV, dengarkan suara pelaku industri otomotif dalam negeri. Kami sudah memastikan bahwa untuk melakukan impor mobil itu tidak perlu aturan khusus gitu. Sehingga saya rasa kalau sudah ada aturan tidak ada yang kami langgar gitu. Impor mobil pickup dan truk dari India menjadi jalan pintas usai PT Agrinas Pangan Nusantara mengklaim tak menemukan produsen nasional yang bisa memenuhi target penyediaan lebih dari 100.000 unit di tahun ini. Alasan spesifikasi dan harga yang lebih murah juga turut jadi pertimbangan. Dengan pengadaan sarana prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar 46.500 triliun. Pengadaan mobil dari India ini cukup fair gitu menurut saya gitu. Karena kami sudah beri kesempatan kepada semua pihak dan ternyata memang produsen kita memang tidak mampu. Hal berbeda disampaikan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Wakil Ketua Kadin Saleh Husin bilang, produsen otomotif dalam negeri mampu menyediakan kebutuhan mobil pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kadin juga meminta impor dari India dibatalkan karena tidak berdampak multiplier effect. Produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi dan kapasitasnya jauh melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Jangan hanya kita berpikir untuk nilai, wah ini beli harganya lebih murah sekian, tapi harus dipikirin jangka panjangnya. Ini yang tentu sangat kami sayangkan dan sekali lagi kami berharap betul-betul Bapak Presiden dapat membatalkan rencana impor tersebut sehingga beralih kepada penggunaan produksi dalam negeri yang merupakan adalah menciptakan lapangan kerjaan buat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam program Rosi menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan pengadaan mobil impor dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih dan mendengarkan industri otomotif tanah air. Untuk dipertimbangkan tentang pengadaan mobil ini juga bisa mengakomodir industri otomotif nasional semata-mata, tidak hanya soal sekedar lebih murah, tapi juga untuk tetap mempertahankan atau justru bahkan kita bisa mengembangkan industri otomotif nasional kita. Nah, saya rasa penting untuk didengarkan aspirasi dari dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri kita. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta transparansi PT Agrinas Pangan Nusantara terkait impor mobil pickup Koperasi Desa Merah Putih. ICW menilai sektor pengadaan barang dan jasa rentan terjadi korupsi. Pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa, yakni prinsip transparansi. ICW tidak melihat adanya situs resmi dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang menyampaikan informasi mengenai pengadaan mobil yang berjumlah 105.000. Riset yang dilakukan oleh ICW, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rentan untuk dikorupsi. Dari temuan tersebut, ketika tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh PT Agrinas, maka rawan terjadi bancakan. Salah satunya adalah melalui markup harga. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengusulkan penundaan impor 105.000 unit mobil jenis pickup dan truk dari India yang menjadi polemik di tengah lesunya industri otomotif dalam negeri. Namun, tak lama usai pernyataan itu, 1.000 unit pickup dari India tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah melalui perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil pickup dari India yang akan digunakan sebagai alat transportasi Koperasi Merah Putih di pedesaan. Sebanyak 1.000 unit mobil pickup itu bahkan sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, saudara. Padahal Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sudah meminta agar impor mobil dari India itu ditunda.
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Saleh Hussein bahkan meminta impor dibatalkan. Kebijakan ini pun jadi pro dan kontra. Dirut Joao Angelo de Souza mengaku PT Agrinas sudah menawarkan kepada produsen otomotif dalam negeri, namun tidak ada yang sanggup menyediakan dengan jumlah yang diminta. Selain itu, harga yang ditawarkan produsen dalam negeri pun lebih mahal, sehingga Joao mengklaim pembelian mobil pickup India justru menghasilkan efisiensi 46,5 triliun rupiah. Perdebatan apapun itu, yang jelas kebijakan impor mobil India ini jadi tamparan keras bagi industri otomotif Indonesia. Ironi di saat pemerintah gencar berbicara tentang hilirisasi, industrialisasi dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor, tetapi justru seakan mematikan industri otomotif dalam negeri. Selain itu, urgensi penyediaan mobil pickup asal India itu untuk mobilitas Koperasi Merah Putih masih bisa diperdebatkan. Apa iya sudah harus diadakan? Karena di satu sisi Koperasi Merah Putih masih dalam proses menyiapkan sistem serta pembangunan fisik. Supaya kebijakan ini tidak jadi polemik yang berkepanjangan, pemerintah harus dapat menjelaskan secara transparan. Akuntabilitas penggunaan dana pengadaan mobil pickup India ini jadi salah satu ujian apakah prinsip good governance sudah diterapkan atau tidak, agar jangan muncul kecurigaan ini hanya jadi proyek bancakan kelompok tertentu. Selain itu, impor mobil pickup India ini jangan sampai bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin nomor 35 tahun 2025. Permenperin ini jelas meminta pemerintah wajib memprioritaskan pembelian produk industri dalam negeri dibandingkan dengan produk impor. Dalam peraturan ini juga disebutkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebanyak 40% alias tidak full impor. Baru-baru ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyampaikan kapasitas produksi dalam negeri masih memadai untuk menyediakan mobil pick-up sejenis. Industri komponen yang tergabung dalam Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor juga siap mendukung penyediaan mobil dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi. Kita tentu berharap agar pemerintah mendengarkan suara pelaku industri otomotif, menunda sampai jelas aturan penggunaan TKDN atau bahkan membatalkan impor mobil pickup India mungkin jadi pilihan yang bijak. Demikian catatan Kompas TV, saudara. Kita jumpa lagi pekan depan.